saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa ikut Zoom dalam acara Mahkota Al-Quran dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Langsung saja untuk acara hari ini saya bacakan susunan acaranya, J. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga pemateri nanti 30 menit, kemudian yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Monggo langsung saja kita buka acara hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah memperlancar acara hari ini, J. Langsung saja untuk acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Bu Rosi. Kepada Bu Rosi saya persilahkan. Monggo Bu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Rosi untuk tilawahnya. Semoga memperlancar acara hari ini, J. Monggo ibu-ibu yang sudah hadir, silahkan dinyalakan, J, untuk videonya, karena ini kan muslimah semua, jadi minta tolong dinyalakan. Ini selamat datang Bu Ustazah Mayadah, sampun rawuh nggih. Sugeng sonten Bu, selamat sore Ibu. Assalamualaikum Ibu. Belum dinyalakan mikrofonnya. Bu Hotim minta tolong ini pembicaranya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Di dalam kesempatan untuk kajian hari ini, langsung saja karena Bu Ustazah Mayadah sudah rawuh, saya bacakan untuk CV-nya terlebih dahulu. Untuk nama lengkapnya Ustazah Mayadah LC MHI, tempat tanggal lahirnya Mangkoso 20 Maret 1986. Alamatnya di Kota Palu. Untuk nomor HP-nya 081 354 80 1084. Untuk Instagramnya bagi teman-teman yang mau ini nggih follow bisa di Instagramnya @mayadah_m7w. Kemudian statusnya HIAIN Palu. Langsung saja Ibu, monggo saya persilahkan untuk memberikan materi hari ini. Kepada Ustazah Mayadah, saya persilahkan. Ya, ya syukran kepada moderator yang sudah memperkenankan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ummahat, ibu-ibu yang sedang bersama di majelis taklim hari ini, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini banyak diberkahi oleh Allah, karena siapa saja yang berkumpul untuk menuntut ilmu itu insya Allah maka majelis itu baik majelisnya offline maupun majelisnya online insya Allah akan dikelilingi oleh malaikat, yaitu berdasarkan hadis Rasulullah. Jadi mudah-mudahan dengan niat yang tulus untuk sama-sama berbagi, sama-sama belajar, meskipun kita sudah menjadi seorang ibu, seorang istri, tetapi bukan berarti kita berhenti untuk belajar. Nah, insya Allah hari ini kita bersama-sama akan mengkaji tentang fikih puasa, di mana nanti sebagaimana amanah dari Ibu panitia yang menghubungi saya, maka kita fokusnya ke fikih puasa khusus muslimah. Ya, jadi fikih wanita yang berkaitan dengan puasa. Jadi ada kondisi-kondisi khusus wanita yang tidak dialami oleh laki-laki, di mana saking besarnya perhatian Islam kepada hal tersebut, maka para ulama juga membahas secara detail konsekuensi hukum-hukum yang ada dalam
puasa wanita. Yang pertama, kondisi-kondisi yang membedakan laki-laki dengan perempuan tersebut tentu saja seperti yang kita ketahui adalah haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Ya, jadi kita sudah tahu, mungkin ibu-ibu di sini saya kira sudah tahu bagaimana konsekuensi nifas dan haid itu didasarkan pada hadis Rasulullah dari Aisyah yang mengatakan bahwa di zaman Rasulullah para wanita ketika mereka haid maka Rasulullah hanya menyuruh mereka untuk mengqada puasanya dan tidak mengharuskan untuk mengqada sholatnya. Jadi yang diqada cuma puasa Ramadannya. Ya, jadi kemudian konsekuensi dari haid dan nifas itu, maka setelah seorang wanita suci dari haidnya, maka dia langsung boleh berpuasa. Kemudian adapun untuk mengganti puasanya, yaitu pada waktu di luar Ramadan. Nah, kemudian kondisi kedua yang mungkin banyak ibu-ibu yang masih bingung, yaitu tentang kondisi hamil dan menyusui. Nah, ini biasa banyak yang bertanya ke saya tentang bagaimana sebenarnya konsekuensi ibu hamil dan ibu menyusui ketika mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jadi para ulama sebenarnya sudah sepakat, para ulama mazhab yang 4 itu sudah sepakat bahwa ibu yang hamil dan ibu yang menyusui itu diberikan rukhsah, jadi rukhsah atau keringanan oleh agama untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi tidak perlu khawatir merasa berdosa atau merasa apa, karena memang itu sudah anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita kaum wanita, bahwa diberikan keringanan bagi ibu hamil dan ibu menyusui untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, tetapi konsekuensi hukum yang yang diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui itu kalau menurut mazhab Hanafiyah yang biasa digunakan di negara seperti negara Mesir itu mereka mengambil dan ibu menyusui itu tidak wajib fidyah, hanya cukup mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan berqada di Ramadan. Kemudian mazhab yang lain selain Hanafiyah, kalau di Indonesia itu kan mazhab Syafi'iyah. Nah, kalau mazhab Syafi'iyah itu hampir sama dengan mazhab Hanabilah. Mazhab Hanabilah itu biasa digunakan atau dianut di negara seperti Arab Saudi. Ya, jadi dalam hal ini mazhab Hanabilah dan mazhab Syafi'iyah itu berpendapat bahwa bagi ibu hamil dan ibu menyusui, jika jadi diperinci jika mereka mengkhawatirkan atas anaknya, misalnya ketika ibu menyusui ini berpuasa nanti anaknya kekurangan makanan karena misalnya air susunya berhenti, atau jika ibu hamil ini misalnya berpuasa maka janin di dalam kandungannya itu mungkin akan lahir prematur atau terjadi ada apa gitu terhadap janinnya gitu. Maka Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa jika seorang perempuan hamil dan menyusui khawatir atas anaknya tersebut, maka dia bukan cuma wajib fidyah, tetapi juga wajib mengqada puasanya. Jadi konsekuensi hukumnya ada dua. Yang pertama dia harus fidyah, yang mana fidyah itu dilakukan di bulan Ramadan itu juga. Jadi misalnya hari ini misalnya dia puasa terus besoknya nggak puasa, maka fidyahnya dibayar di hari selanjutnya. Jadi para ulama itu menganjurkan pembayaran fidyah sebaiknya dibayarkan di bulan Ramadan dan lebih dianjurkan atau lebih diutamakan untuk dibayar harian secara harian. Jadi bukan secara sekaligus. Itu berdasarkan Syafi'iyah. Tetapi ada juga ulama lain yang membolehkan para ibu untuk membayar fidyahnya itu tidak mesti harian, mungkin repot atau apa harus selalu
memberi makan orang miskin setiap hari gitu. Jadi diakumulasi di akhir bulan Ramadan. Misalnya di akhir bulan Ramadan itu udah ketahuan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui ini meninggalkan puasanya misalnya 15 hari, maka sekaligus dicari satu orang untuk dibayarkan 15 porsi makan, atau mencari 15 orang untuk diberikan makanan satu porsi per orang. Jadi boleh memilih. Ya, itu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ibu hamil dan ibu menyusui itu bukan mengkhawatirkan anaknya, tetapi hanya mengkhawatirkan dirinya. Jadi misalnya ibu menyusui ini kalau dia berpuasa mungkin nanti tiba-tiba dia pingsan atau apa, sementara bayinya ya baik-baik saja, nggak ada konsekuensi mudarat terhadap bayinya. Atau ibu hamil ketika dia berpuasa dia takut misalnya tiba-tiba dehidrasi atau apa, terus misalnya lemes berlebihan dan sebagainya, sedangkan bayi dalam kandungannya itu baik-baik saja. Jadi yang dia khawatirkan adalah dirinya saja, bukan bayinya. Jadi berbeda dengan kondisi pertama. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka menurut Syafi'iyah dan Hanabila dia cukup mengqadha puasanya, tidak perlu membayar fidyah. Jadi perlu diketahui dan perlu saya jelaskan kembali bahwa ada dua kondisi yang diperinci oleh mazhab Hanabila dan Syafi'iyah kalau memang mazhab ini yang kita pilih, yaitu kalau misalnya ibu hamil dan ibu menyusui itu mengkhawatirkan anaknya, maka konsekuensinya adalah qadha plus fidyah. Kalau dia hanya mengkhawatirkan dirinya, bukan bayi dalam kandungannya atau bukan bayi yang disusuinya, maka dia cukup berqadha saja. Nah, kemudian ada juga mazhab yang lain seperti mazhab Malikiyah. Jadi dianut oleh negara seperti di Sudan. Ya, sebagian Sudan itu mengatakan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa bagi ibu menyusui itu fidyah dan plus qadha apapun kondisinya. Kemudian sementara ibu hamil itu hanya qadha saja, enggak fidyah. Jadi kalau Malikiyah itu dia membedakan antara konsekuensi ibu hamil dengan ibu menyusui. Kalau ibu menyusui menurut Malikiyah harus bayar fidyah plus qadha, sementara untuk ibu hamil itu cukup mengqadha saja. Nah, pertanyaannya di sini kok bisa para ulama ini berbeda pendapat? Nah, yang pertama adalah dalam Al-Qur'an itu sendiri tidak ada merinci secara jelas kondisi ibu hamil dan ibu menyusui dari segi konsekuensi hukum mereka meninggalkan puasa. Hanya ada satu ayat yang dijadikan sebagai patokan atau rujukan para ulama mazhab yang empat ini untuk menetapkan hukum-hukum. Jadi ayat itu yang mengatakan adalah yang mengatakan firman Allah, faman kana minkum maridun, barang siapa yang sakit di antara kamu, au ala safarin, atau dalam perjalanan, faidatum min ayamin ukhar, maka konsekuensinya bayar puasanya di hari-hari yang lain atau di qadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi mereka yang tidak mampu berpuasa seperti misalnya orang yang lanjut usia atau wanita yang sudah sangat tua, renta atau penyakit tahunan, maka apa kata Allah, fafidyatum min ayamin ukhar, maka ganti puasanya dengan fidyah. Nah, di situ kita lihat bahwa hanya ada dua opsi yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Kalau bukan qadha adalah yang satunya adalah fidyah. Qadha berlaku bagi mereka yang sakit atau mereka yang musafir, sedangkan bagi mereka yang sakitnya tahunan nggak bakal sembuh atau mereka lansia nggak sanggup lagi berpuasa, maka itu fidyah. Kemudian akhirnya para ulama ini mengatakan bahwa apakah ibu hamil atau ibu menyusui itu mirip kondisinya dengan orang yang sakit yang cuma boleh qadha aja, ataukah ibu hamil dan ibu menyusui ini sama dengan kondisi orang yang lansia sehingga mereka wajib fidyah saja. Saya di kehanan Syafi'iyah karena yang kita anut dia akan bahwa untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu bisa kedang dugus fidyah
mengqada dan memfidyah. Sekalian, gimana sebenarnya prosedur membayar fidyah? Yang pertama, bahwa fidyah di zaman Nabi, di zaman Rasulullah itu ada beberapa riwayat yang berbeda oleh orang yang meninggalkan puasanya atau fidyah ya. Jadi ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa bayarlah fidyahmu sebesar 1 mud. 1 mud itu kayak gini, kayak tangan seperti ini, kayak tangan telungkup seperti ini. Itu kalau kita naruh beras di atasnya itu namanya 1 mud. 1 mud itu kalau dikonversi ke dalam apa? Ke dalam apa istilah itu sekitar situ kurang lebih. Nah, sedangkan ada juga hadis yang lain yang kata Rasulullah di mana dia menganjurkan sahabatnya untuk membayar fidyah sebesar 1 sok. Ya, 1 sok. 1 sok itu lebih besar lagi, lebih banyak lagi dari 1 mud. 1 sok itu 1 sok itu kalau dikonversi ke dalam kilogram di Indonesia, maka ada ulama yang mengatakan dia di antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. 3 kilo beras. Nah, kemudian kita membayar fidyah itu pakai apa gitu. Nah, kalau di zaman Rasulullah tentu dibayarnya dengan biji-bijian, kurma, gandum, dan sebagainya. Tetapi dengan adanya perbedaan tradisi budaya negara, maka seseorang membayar fidyahnya itu dikembalikan kepada tradisi yang ada di masyarakatnya. Contohnya, misalnya orang di Papua lebih banyak makan sagu, maka yang fidyahnya dibayar dengan paket makanan berupa sagu gitu ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia karena kebanyakan orang itu makannya makan nasi. Jadi bukan kurma, bukan gandum, maka sebaiknya membayar dengan nasi. Nah, sebaiknya membayar dengan nasi dan nasinya sudah siap dimakan karena memang dalam ayat itu dikatakan fafidyatun ta'amu masakin, memberikan makan orang miskin. Jadi memang sudah harus berbentuk makanan yang siap dimakan oleh orang miskin. Nah, ada beberapa ulama kontemporer atau modern yang mengatakan bahwa sebaiknya porsi fidyah itu adalah minimal di dalamnya terdiri dari 2 jenis makanan, misalnya nasi sama telur. Misalnya nasi bungkus, terus isinya nasi dengan telur, 2 bungkus minimal. Kalau misalnya lebih dari itu, alhamdulillah kita sudah sekaligus berbuat baik kepada orang miskin. Nah, apa boleh fidyah itu dibayar dengan uang? Nah, sekarang kan banyak lembaga-lembaga sosial yang bisa menyalurkan fidyah kita, misalnya ibu-ibu harus repot karena menyusui anaknya, atau ibu hamil susah jalan kemana-mana membagikan makanannya, maka boleh saja kita mentransfer uang sejumlah fidyah kita ke lembaga-lembaga tersebut. Nanti lembaga tersebut yang akan memberikan makanan dan membagikan fidyah kita. Nah, kalau di daerah DKI Jakarta itu saya pernah baca ketetapan Basnasnya, Badan Amil Zakatnya, itu ditetapkan bahwa 1 porsi itu minimal Rp25.000. Itu 1 porsi fidyah, 1 porsi puasa yang diganti itu setara dengan Rp25.000. Dan saya yakin bahwa nilai dari 1 porsi nasi untuk fidyah itu sebaiknya dikembalikan kepada harga standar nasi bungkus yang ada di kota kita masing-masing. Kalau di kota saya itu 15.000 udah kenyang banget. Ya, 15.000 udah kenyang banget. Jadi beberapa ulama kontemporer itu membolehkan kita membayar fidyah dengan uang tunai. Kalau misalnya itu kita anggap lebih bermanfaat dan lebih cepat sampainya kepada orang miskin, maka boleh-boleh saja kita bayar dengan uang tunai. Tetapi kalau dari pendapat pribadi saya, karena ayat tersebut jelas-jelas mengatakan memberi makan, maka untuk berhati-hati dan untuk berhati-hati terhadap perintah dari nas Al-Quran tersebut, maka sebaiknya kita memberikan fidyah itu dalam bentuk porsi makan atau yang sudah siap dimakan oleh orang miskin. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau seorang ibu hamil atau ibu menyusui atau seorang ibu istri meninggal
sementara dia belum sempat membayar puasanya. Maka apakah ahli warisnya itu harus wajib membayar puasanya? Ini banyak juga yang terjadi karena misalnya dia melahirkan di tengah Ramadan, atau misalnya karena ada sesuatu yang terjadi maka dia meninggal dengan bayinya dan sebagainya, sementara utang puasanya belum sempat dibayar. Jadi para ulama di sini berbeda pendapat juga. Nah, tetapi pada dasarnya semua ulama 4 mazhab itu sepakat kalau misalnya seorang wanita itu tidak sempat membayar utang puasanya karena ada uzur berhalangan, kemudian dia meninggal, maka ahli warisnya tidak perlu membayar utang puasanya. Jadi perlu digarisbawahi di sini kalau dia ada uzur berhalangan uzur yang uzur syar'i berhalangan, kemudian dia tidak sempat membayar puasanya, kemudian dia meninggal, maka para ahli warisnya tidak dibebankan untuk membayar utang puasanya. Tetapi konsekuensinya jika seorang ibu atau seorang istri meninggalkan utang berpuasa karena dia sengaja atau misalnya teledor atau lalai tidak membayar puasanya, kemudian dia meninggal, maka para ulama berbeda pendapat dengan konsekuensi hukumnya. Ya, kalau jumhur ulama, mayoritas mazhab ulama kebanyakan mengatakan bahwa ahli warisnya cukup membayar fidyah sebanyak puasa yang ditinggalkan oleh sang ibu tersebut. Jadi misalnya suaminya membantu membayarkan fidyah dari istrinya sejumlah puasa yang ditinggalkan oleh ibu tersebut. Jadi dikali berapa hari gitu, kemudian dibayarkan kepada orang miskin. Itu jumlahnya sama dengan tadi, yaitu 1 mud atau 1 sok. Kita boleh memilih yang mana atau kita kembalikan kepada tradisi masyarakat kita. Itu. Jadi untuk berhati-hati jika misalnya kan biasa tuh kebiasaan ibu-ibu kadang kalau sudah datang tahun Ramadan tahun ini, kemudian Ramadan tahun depannya lagi, terus puasa sebelumnya itu nggak dibayar. Nah itu kan seakan-akan seperti dia sengaja lalai, nggak ada unsur sama sekali, mungkin dia sepelekan atau gimana, terus qadarullah dia meninggal, maka bagi suaminya harus membayar sejumlah fidyahnya. Kalau misalnya suaminya nggak tahu jumlah berapa utang puasa istrinya. Nah, berapa utang puasa istrinya, maka cukup suaminya memperkirakan. Maka perkiraan suaminya tersebut sudah dianggap sah oleh para ulama. Jadi meskipun misalnya nanti perkiraannya tersebut salah atau gimana, tetapi cukup memperkirakan yang mendekati sesuatu yang dia yakini. Suaminya yakini berapa, kemudian dia bayar fidyahnya. Nah, para ummahat sekalian yang semua berkumpul di sini, satu hal lagi yang saya akan sampaikan yaitu konsekuensi hukum bagi wanita yang menunda-nunda membayar puasanya, tetapi bukan karena meninggal ya, beda kondisinya dengan yang tadi. Misalnya kalau Ramadan tahun kemarin kita masih punya utang 10 hari, utang puasa 10 hari, kemudian sampai tiba Ramadan tahun ini belum dibayar. Nah, kalau menurut mazhab jumhur ulama itu sebagai konsekuensi kita terlambat membayarnya, maka 1 hari itu harus didenda. Keterlambatan itu harus didenda. Jadi bukan cuma kita wajib lagi mengganti puasa tersebut, tetapi juga ditambah plus fidyah. Jadi ditambah fidyah. Jadi kalau menurut Syafi'iyah, kemudian Hanabilah dan Malikiyah mengatakan bahwa itu karena sebagai denda atau konsekuensi karena dia tidak membayar pada waktu dia diharuskan membayar. Jadi di sini ada istilahnya metode kias ya, kalau menurut ulama metode kias. Jadi sama dengan orang yang sengaja tidak berpuasa pada waktu puasa, kan itu harus membayar denda berupa kafarah ya. Nah, kalau seorang ibu atau seorang wanita yang harusnya membayar qada puasanya pada waktu dia harus membayar, kemudian dia tidak membayar, maka disamakan kondisinya dengan orang yang sengaja tidak berpuasa pada waktu berpuasa, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah atau kafarah. Nah, jadi menjadi semakin berat. Jadi menunda-nunda
membayar puasa itu konsekuensinya semakin berat karena kita bukan cuma lagi wajib untuk mengqada puasa, tetapi juga wajib untuk membayar fidyah. Tetapi ada juga ulama seperti Hanafiyah itu yang mengatakan bahwa tidak ada satupun nas atau tidak ada satupun dalil dari hadis dan Al-Quran itu secara jelas yang mengatakan hal tersebut, bahwa perempuan itu didenda karena dia terlambat, karena dia menunda-nunda sampai Ramadan berikutnya, Jadi kata Hanafiyah, ya tetap berlaku qada aja gitu. Nah, jadi terserah ibu-ibu mau memilih mazhab yang mana. Tentu saja perbedaan pendapat para ulama itu sebenarnya adalah rahmat bagi kita. Jadi bagi ibu-ibu yang punya kelebihan harta, maka ya fine aja, oke aja kalau dia diwajibkan untuk membayar fidyahnya juga gitu. Tetapi bagi ibu yang misalnya berekonomi rendah, kemudian lagi masa-masa sulit, tentu misalnya membayar sebesar minimal misalnya 20.000 per hari dikali berapa hari itu mungkin cukup memberatkan, maka pilihlah mazhab yang tidak memberatkan, yaitu cukup mengqada puasanya saja. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa ditambah ketika sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Ibu Ustazah Mazia. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya silahkan angkat tangan atau bisa di kolom chat room ya, atau langsung saja disampaikan. Monggo siapa yang mau bertanya? Matur suwun Ustazah Mayada yang sudah memberikan materi yang luar biasa, Ya, Masya Allah. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya bisa raise hand atau di kolom chat. Saya izin bertanya Bu MC sama Ustazah. Mau bertanya Bu, insya Allah ini saya lahiran nanti Ramadan. Mohon doa semuanya supaya lancar. Pada posisi saya lahiran begitu, berarti ketika meninggalkan puasa kan kira-kira banyak sekali ya, karena saya Ramadan awal insya Allah nanti akan persalinan. Sebaiknya, mantap-mantapnya, kan sekarang itu agak susah membedakan dalam tanda kutip orang miskin atau bukan begitu, maksudnya gimana ya, mencari di rumah kita orang yang miskin atau bukan itu kan agak riskan, terutama bagi yang di perumahan dan sebagainya. Dan menurut Ustazah, teknis untuk misal membayar kan saya khawatirnya dengan banyaknya puasa yang saya tinggalkan, kemudian nanti masih ada proses selanjutnya yaitu menyusui dan sebagainya, itu apakah kemudian saya harus melalui fidyah dulu atau nanti mengkodonya setelah selesai Ramadan begitu. Kalau posisinya seperti saya ini, misalnya saya Ramadan minggu pertama sudah lahiran, berarti ada sekitar 3 minggu yang harus saya yang saya lewatkan dengan proses nifas. Nanti ada proses menyusui dan sebagainya sampai Ramadan tahun depan misalkan. Nah, menurut jenengan Bu dari Sulawesi ya Bu, nggak tahu jenengan. Ya, maksudnya teknis pembayarannya itu apakah kemudian cari amannya itu apakah kemudian membayar fidyah di awal pas Ramadan ini atau nanti nanti setelah selesai Ramadan begitu, sementara kan ada proses lain seperti menyusui dan sebagainya, belum lagi naik ketambahan lagi dan sebagainya. Ya. Oke. Baik, langsung saya jawab ya Bu Moderator. Iya, makasih. Jadi perlu diingat kalau misalnya kita meninggalkan puasa itu karena habis melahirkan, itu kan ada nifas.
Jadi Nggih. orang yang bernifas itu enggak membayar fidyah, tetapi cukup mengqada puasanya. Jadi misalnya Umi Al-Wafiq ya, Bunda Umi Al-Wafiq misalnya melahirkan awal Ramadan. Jadi melahirkan awal Ramadan itu kan berarti nifasnya udah terhitung di situ. Misalnya nifasnya selama 15 hari nih. Jadi 15 hari puasa itu dikodok. Kemudian misalnya udah suci di hari ke-16. Maka hari ke-16 itu puasanya ditinggalkan bukan lagi karena nifas tetapi karena menyusui misalnya. Maka itu diganti dengan kalau misalnya dia mengkhawatirkan bayinya, maka itu diganti dengan qada sekaligus fidyah. Jadi fidyahnya cukup 15 hari aja gitu, enggak mulai dari pas dia melahirkan gitu. Nah, kalau teknis membayarnya seperti itu, maka untuk yang tadi pas ketika dia nifasnya, misalnya nifasnya lama terus, maka boleh-boleh saja nanti fidyahnya diganti setelah Ramadan berikutnya, boleh. Ya, jadi misalnya dia nggak bisa diperkirakan kapan nifasnya selesai, terus nggak bisa diperkirakan berapa nanti yang puasa yang ditinggalkan, maka nggak apa-apa, fidyahnya bisa nanti di Ramadan berikutnya. Tetapi kodaknya itu nanti udah mulai terhitung setelah di luar Ramadan, ya seperti itu. Ya, mudah-mudahan dimengerti. Permasalahannya begini, Nah, Ustaz. untuk Kan misalkan saya nifas full ya sampai Lebaran, berarti sekitar mungkin sekitar mungkin 21 hari dan sebagainya, dan ternyata saya ada proses selanjutnya yang tidak memungkinkan saya untuk betul. Nah, itu gimana Ustazah? Ya, jadi kalau nifasnya 30 hari berarti kan qada puasanya 30 hari. Nah, tapi berarti kemudian setelah misalnya puasa berhenti, Ramadan 30 hari berhenti, kemudian baru nifasnya selesai, maka kan menyusui, tetapi kan sudah enggak ada puasa Ramadan yang ditinggalkan di situ. Soalnya puasa Ramadannya cuma sampai 30 hari kan, ya. Jadi tanggung jawabnya utang puasanya cuma diqada aja karena nifasnya selama Ramadan itu. Ya, jadi karena dia meninggalkan puasa karena nifas, bukan karena menyusui. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi dihitung jadi selama masih nifas, maka puasa yang ditinggalkan karena dalam kondisi nifas tersebut itu cukup diganti dengan qada, bukan dengan fidyah. Ya, jadi alhamdulillah kalau misalnya pas selesai Ramadan baru selesai nifas juga berarti nggak ada fidyah gitu kan. Jadi karena udah Ramadannya udah berhenti kan, fidyah itu ada karena kita meninggalkan puasa karena bukan nifas, tetapi karena menyusui atau karena hamil. Ya. Bagaimana Bu Umi? Masih ada pertanyaan? Sudah puas belum jawabannya? Ya, ini di luar fikih ya Bu, mungkin saran aja gimana ya untuk misalkan melewatkan Ramadan dalam posisi tidak berpuasa bagi mungkin teman-teman yang mengalami seperti saya, kan seakan-akan kok apa ya seperti hambar sekali begitu. Sementara posisi fisik juga tidak memungkinkan. Kira-kira ada tips atau saran biar Ramadan itu tetap bisa membawa keberkahan, bisa membawa apa ya, kita tidak menyia-nyiakan lah dalam tanda kutip begitu Ustazah. Iya, jadi yang pertama perlu kita pahami bahwa ibadah dalam bulan Ramadan itu yang besar pahalanya itu bukan cuma ibadah murni kayak sholat, puasa aja gitu. Jadi perlu dipahami bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu menjadi dilipat gandakan itu karena bulan Ramadannya. Jadi apapun yang kita lakukan selama niatnya ibadah itu dilipat gandakan. Misalnya kita bangun memberi makan sahur untuk keluarga itu insya Allah pahalanya jauh lebih besar dengan orang yang sekedar berpuasa. Kemudian ketika kita misalnya bersusah payah menyusui anak, kemudian melakukan pekerjaan rumah tangga itu insya Allah pahalanya besar. Jadi
kita selalu harus mentajdid atau memperbarui niat kita setiap hari bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan untuk mengasuh anak, kemudian beres-beres rumah itu diniatkan sebagai ibadah. Kemudian kalau misalnya ibu merasa perlu ada siraman rohani atau tausiah atau apa gitu sehingga apa istilahnya ngerasa Ramadan banget gitu ya. Jadi silahkan sambil menyusui diputar kajian-kajian keislaman di YouTube atau misalnya sering ikut majelis-majelis taklim online seperti ini kan bisa gitu. Bisa sambil menyusui dimatikan videonya, bisa sambil menyimak atau menyimak murotal sambil menyusui, itu insya Allah anaknya juga sambil nyimak ayat-ayat sucinya. Kemudian ketika misalnya suami bangun di tengah malam atau ketika suami tarawih, kemudian kita juga misalnya di rumah diputar misalnya di channel TV atau apa orang yang lagi tarawih, imamnya kita simak juga bacaannya dan sebagainya. Insya Allah itu contoh-contoh beberapa ibadah yang bisa kita ikuti meskipun kita tidak berpuasa. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan, mungkin saya jawab segera ya yang di kolom chat. Yang pertama, ya mungkin Ustazah moderator mohon diizinkan ya, soalnya waktunya. Monggo silakan Ustazah. Ya, Ustazah, ini dari Ibu Diska. Ustazah, saya tanya bagaimana meyakinkan atau memahamkan ke orang lain kalau meninggalkan puasa bagi ibu hamil itu harus kodok, karena beberapa masyarakat ada yang meyakini hanya membayar fidyah. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa ibu hamil itu hanya membayar fidyah, maka kita perlu meluruskan bersama bahwa tadi sudah saya berikan beberapa pengetahuan bahwa dari 4 mazhab tersebut ibu hamil itu nggak ada yang mengatakan fidyah, pasti kalau bukan kodak plus fidyah atau kodak saja. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa fidyah saja. Maka kita boleh memberikan pelan-pelan pemahaman seperti itu bahwa orang hamil itu seperti dengan orang yang sakit. Nah, sedangkan kalau orang yang sakit itu dalam Al-Qur'an dikatakan boleh ditunjukkan nanti ayatnya, faman kana minkum maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhor, maka dia harus mengqada dengan membayar puasanya ya, bukan dengan fidyah. Jadi kita boleh misalnya kita misalkan kepada orang tersebut, ibu itu orang hamil itu kalau nggak mampu berpuasa itu sama dengan orang sakit posisinya, maka kalau dalam Al-Qur'an orang sakit itu harus membayar qada puasanya bukan dengan fidyah. Ya, kemudian dari Ibu Kartika Permatasari. Pernah membaca suatu buku kalau kita haid di waktu kita puasa ketika siang hari, puasanya dianggap batal dan harus diqada, tetapi pada hari itu tetap diteruskan puasanya, tidak makan minum sampai waktu maghrib. Ini udah haid itu haid itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita. Jadi ketika kita haid nggak perlu merasa sungkan untuk makan dan minum selama kita masih menjaga dan menghormati orang-orang yang berpuasa di sekitar kita. Mungkin maksudnya di buku itu ketika kita haid jangan asal makan bebas di depan orang yang berpuasa, tetapi juga kita kayak sembunyi-sembunyi gitu, atau mungkin kita pilih waktunya. Kalau kita masak jangan sampai baunya kemana-mana gitu ya, mentang-mentang kita haid ya. Jadi nggak benar bahwa kita ketika haid kita harus nahan lapar dan haus sampai waktu buka puasa, itu nggak benar seperti itu. Ya, oke. Kemudian selanjutnya dari Ibu Kelik Triwidayati. Ya, idealnya melatih anak berpuasa mulai usia berapa? Anak saya usia 4,4 tahun mau melatih puasa kok merasa masih kasihan. Masya Allah, ini anaknya usia 4,4 tahun sudah mau berpuasa. Nah, kalau misalnya seorang anak ingin melakukan suatu ibadah, maka kita sebagai seorang ibu untuk menjaga fitrah keinginan anak tersebut, selama hal tersebut tidak merusak kondisinya, maka silahkan aja. Jadi kita bilang, ayo boleh adek ikut sahur bareng, terus kita coba, nanti kita lihat anaknya udah lemes atau enggak, ayo kita kasih minum atau apa. Jadi kan boleh-boleh aja dia berlatih setengah hari dulu atau gimana, pokoknya dia intinya dia ngerasain dulu gitu, dia ngerasain dulu dia kuat apa enggak.
anak saya kembar sendiri itu saya sudah melatih berpuasa sejak usia 5 tahun, usia TK. Tetapi setengah hari dulu. Jadi waktu dia usia 5 tahun itu saya kasih puasa sampai zuhur. Kemudian nanti ketika dia kelas 6 SD, dia alhamdulillah sudah puasa full, tetapi tidak full 30 Ramadan. Nanti usia 7 tahun alhamdulillah sudah kuat, nggak merasa puasa itu berat lagi. Ya, jadi kalau misalnya anaknya ibu mau berpuasa, Masya Allah itu keinginannya harusnya kita bersyukur sebagai seorang ibu, maka arahkan anak untuk merasakan puasa itu seperti apa, dan kalau misalnya anak merasa lelah atau merasa nggak sanggup lagi, silahkan ibu membatalkan puasa anak tersebut. Ya, ya saya sudah menjawab semua pertanyaan di kolom chat. Ya, mudah-mudahan ini ya jelas semua ya. Oke, Ustazah. Monggo Ibu ada pertanyaan lagi apa tidak? Kalau tidak, langsung diniki mawon nggih. Karena menunjukkan di sana udah mau maghrib, Cih. Iya, iya. Iya, Ustazah. Nggih, karena ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jazakillah khair untuk Ustazah Mayadah untuk ini ilmunya hari ini, kajian hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Langsung mawon kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada perkataan atau perilaku yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan ini nggih. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustazah Mayadah, jazakallah khair untuk ya saya izin pamit ya. Nggih, nggih Ustazah. Ya, sami-sami. Nggih. Sudah Bu Hatim? Ditutup, sudah ditutup, boleh di ini nggih. Dimatikan. Langsung end meeting mawon nggih Bu, enggak usah ada foto-foto atau mau ada foto? Ya, gimana Ibu-ibu mau ada foto dulu? Kalau mau ada foto silakan dinyalakan dulu. Do mumpet ya, do mumpet videone. Iya Bu Am, ayo Bu Am diworo Bu Am. Aku dulu. Ayo Ibu-ibu, Bu Dani, Bu Rahma. Ya, ayo, Bu Hanin. iki mah dipoto ya. Gitu kita asli nih. Ayo mah dipoto, dinyalakan. Saya foto sebentar nggih. Screenshot maksudnya. Siap. Iya. Iya. Screenshot. Oke, Bu, sudah siap ya, Bu? Siap. Saya hitung dari 1 sampai 3, nanti silakan. Pak mau. Gaya. Semuanya. Akan jendela ya. Bu Am lagi. Lagi ya, lihat pemandangan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Diakhiri, Bu. Nggih. Ya. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Saya tutup dulu Zoom-nya. Jazakumullah ya.